Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin mukarramin dan muhtaramin, segenap para asatidzah, para imam rawatib, para pengurus dan DKM Masjid Jami Manarul Amal, jamaah salat zuhur, hadirin rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian kita dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini kita masuk ke hadis yang ke-10 tentang hal-hal yang halal itu bisa menjadi sebab diterimanya doa, dan makanan yang haram bisa mencegah untuk diterimanya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al haditsul ashiru, hadis yang ke-10, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minnat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hadis yang ke-10, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyib. Innallaha ta'ala thayyib. Allah itu ialah thayyib, ay munazzahun anil naqais wa muqaddasun anil afati wal uyub. Kata-kata thayyib, maha suci Allah daripada sifat kekurangan, dan maha suci Allah dari segala sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang aib dan tercela. Sehingga kata Nabi itu, saking maha thayyibnya Allah, maha baiknya Allah, maha sucinya Allah, maha bersihnya Allah, la yaqbalu illa thayyiban. Kata Nabi, Allah itu tidak akan menerima amalan-amalan kecuali amalan yang baik. Kata-kata la yaqbalu illa thayyiban ay la yaqbalu syai'an min aqwalil abdi wa a'malihi wa amwalihi illa ma kana thayyiban. Kata-kata Allah tidak menerima la yaqbalu illa thayyiban mengandung pengertian la yaqbalu syai'an min aqwalil abdi. Allah tidak akan pernah menerima apapun itu dari bentuk ucapan-ucapan seorang hamba, perbuatan hamba, harta benda hamba yang diinfakkan, illa makana thayyiba, hanya Allah menerima hal-hal yang baik, hasanan khalian minal mufsidati wal muharramat, yaitu sesuatu yang baik, yang bersih daripada hal-hal yang dapat merusak itu amal dan hal-hal yang diharamkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, ilaihi yas'alul kalimat thayyib. Kata Allah, Allah itu ilaihi yas'alul kalimat thayyib, kepada Allah lah akan naik ucapan-ucapan yang baik, seperti ucapan tasbih,
ucapan tahlil, ucapan istighfar, nah itu akan diterima oleh Allah. Karena itu adalah ucapan-ucapan yang disebut dengan kalimat thayyibah. Wal amalu shalihu yarfa'u, dan amal soleh itu yang akan mengangkat, akan diterimanya amal. Yaqbaluhu wa yuthibu alaih, yaitu dapat diterimanya amal bahkan Allah berikan pahala. Qala Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Siapa yang ingin berjumpa Allah nanti di akhirat dengan Tuhannya Allah, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah orang itu beramal dengan amalan-amalan yang baik. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, menyampaikan tentang hadis Nabi. Wa nukila an Ibnu Abbas, dinukil dari hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala, bahwa beliau berkata, man iktasaba malan haraman, siapa orang yang berusaha dengan usaha penghasilan harta yang haram, wa tasaddaqa bihi, kemudian dari hartanya yang haram itu dia bersedekah, dia berinfak, dia berderma. Bagaimana itu sedekahnya? Ketika dia berikan dari harta yang haram, lam yuqbal minhu, maka sedekahnya tidak diberikan pahala, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Al-Imam Abi Hurairah dalam riwayat lain beliau juga meriwayatkan, man kasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi, siapa orang yang berusaha, bekerja, berdagang dengan hasil penghasilan harta yang haram, fatasaddaqa bihi, kemudian dari harta yang haram itu dia bersedekah, dia berinfak, dia berderma, dia berbagi, lam yakun lahu fihi ajrun, maka sama sekali tidak ada pahala di dalam sedekahnya itu, di dalam infaknya itu. Wa kana ismuhu alaih, bahkan dapat dosa, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Sayyidina Sufyan al-Thawri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man anfaqa minal haram fi taatillah kana kaman tahhara thawba bil bawl. Sayyidina Sufyan al-Thawri menyampaikan bahwa siapa orang yang berinfak, bersedekah minal haram, dari harta yang haram, fi taatillah, dalam rangka menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kana kaman tahara thawba bil bawl, sama dengan orang yang mencuci baju, mencuci pakaian bil bawl, dengan air seni, dengan air kencing. Inilah tentang keutamaan orang yang bersedekah. Harus dipastikan bahwa sedekahnya itu dengan harta yang halal. Bahkan wa yukrahu tasadduq bima fihi subhah, dimakruhkan hukumnya bersedekah yang di dalamnya itu ada hal-hal yang subhat. Hal yang subhat itu yang tidak jelas keharamannya, tidak jelas kehalalannya. Barang yang subhat saja makruh kita bersedekah dengannya. Bahkan nabi ta'am narodi, dengan makanan yang sudah tidak baik, makanan yang hampir basi, apalagi makanan yang sudah basi, makanan yang sudah kadaluarsa, itu juga makruh. Seperti apa? Kalhabil gadim, seperti sedekah dengan biji-bijian, dengan beras, dengan gandum yang sudah lama, sudah lama. Bahkan wal musawis, itu beras, itu gandum sudah kutuan, sudah berkutu. In kana ta'amuhu jayyidan, sekalipun itu makanan dianggap baik, kalau sudah berasnya sudah kutuan, berasnya sudah lama, rotinya sudah agak buruk, makanan sudah hampir basi, maka itu makruh kita bersedekah dengan barang-barang yang seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kamu sampai kepada kesempurnaan pahala atau pahala yang sempurna ketika kamu bersedekah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kecuali kamu mau bersedekah dengan sesuatu yang kamu suka, sesuatu yang kamu cinta. Maka mengandung pengertian tatasaddaqu min ahabbi amwalikum,
Kata Nabi itu, bersedekah kalian dari harta yang kalian suka, makanan yang kalian suka, makanan yang masih bagus, yang kita masih mau makan, itu yang kita berikan kepada orang lain. Jangan sebaliknya, makanan yang sudah kita tidak mau makan, sudah doyan kita, keluarga kita berikan kepada orang lain, itu menjadi makruh. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau itu biasa bersedekah dengan gula. Kenapa beliau sedekahnya pakai gula? Karena kata beliau ketika ditanya, ya kenapa sedekahnya pakai gula? Kata beliau, wa yaqulu inni uhibbu, karena saya mencintai gula. Saya suka sama gula. Ya, suka gula untuk makan roti, makan yang lain, menjadi manis itu makanan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk menjaga makanan yang baik, mengkonsumsi makanan yang baik, yang halal, seperti Allah memerintahkan kepada nabi-nabi dan rasul. Wa innallaha ta'ala, kata Nabi, amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada orang-orang mukmin, kepada kita, bima amara bihil mursalin, sama seperti Allah memerintahkan kepada nabi dan rasul. Jadi dalam hal ini derajat kita sepertinya disamakan dengan nabi-nabi dan rasul. Dalam mengkonsumsi makanan, ini perintahnya sama. Allah memerintahkan kepada nabi dan rasul, juga Allah perintahkan kepada kita, itu sama perintahnya. Aisawa bainahum fil khitab wujubi aklil haram. Yaitu sama, Allah samakan dalam perintah. Ya, dalam pembicaraan tentang kewajiban makan makanan yang halal. Kalau Allah Ta'ala seperti Allah berfirman kepada para rasul untuk memakan makanan yang halal, apa kata Allah? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Kata Allah, wahai sekalian rasul, wahai nabi-nabi, kulu minat thayyibat, makanlah makanan yang halal, wa'malu sholihan, beramallah dengan amal yang baik. Jadi untuk beramal soleh itu didasari oleh makanan, didasari oleh makanan yang halal, baru beramal soleh. Nah, jadi mengandung pengertian bahwa ketika kita beramal soleh sebanyak apapun, namun makanan kita dari sumber yang haram, dari harta yang haram, bahkan makanan yang haram, maka amal soleh kita itu tidak bernilai di sisi Allah. Kemudian ketika Allah memerintahkan kepada kita orang-orang mukmin, sama seperti Allah berintahkan kepada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari hal-hal yang thayyib, min halalin ma khalaqnakum naf'an lakum, yaitu dari harta yang halal, dari makan makanan yang halal. Ma khalaqnahu naf'an lakum, itu makanan yang halal sudah kami ciptakan begitu banyak yang bisa kalian manfaatkan. Maka ulama-ulama ahli hadis yang menyebut itu wasumiyal halal thayyiban, menafsirkan tentang ayat Al-Qur'an tentang hal-hal yang halal, ya juga thayyib, yang menyamakan yang halal itu thayyib. Kenapa begitu? Wasumiyal halal thayyiban, kenapa dinamakan yang halal itu disebut thayyib? Di anna syariat thayyabahu liakilihi, karena agama itu syariat menyebut hal yang baik liakilihi, bagi orang yang memakannya. Wa in lam yastaliddah, sekalipun itu makanan tidak terasa lezat, tidak terasa lezat, tidak terasa nikmat, tidak begitu enak makanan, tapi kalau itu halal, itu agama katakan itulah makanan yang halal. Sementara wal haram, sementara makanan yang haram, wal haram inil tadda bihi akilu yuaddi ila ligo. Kalau makanan yang haram, sekalipun yang makan itu merasa enak, merasa lezat, merasa nikmat, ya bihi akilu, yang makan itu dirasakan nikmat, dirasakan lezat, tapi itu makanan yang haram, ya minuman yang haram, yuaddi ila ligo, tetap akan mendorong dia, membawa dia, mengarahkan dia kepada hal-hal yang diancam untuk disiksa, diadab oleh Allah. Kenapa demikian? Bahwa wadir itu adalah sesuatu yang berbahaya. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu kata beliau
beliau itu at-thayyib al-mustaliddu. Atau Imam Syafi'i menafsirkan tentang kata-kata thayyib al-mustalid, yaitu sesuatu yang enak, sesuatu yang lezat, sesuatu yang nyaman. Nah, arada bihi mustalid syar'an lahisan. Yang dimaksud dengan mustalid, sesuatu yang nyaman, yang tenang, yang enak, yang lezat itu ialah syar'an menurut pandangan agama. Lahisan bukan secara nyata. Ya, bukan nyatanya ini enak, ini berarti halal. Nyatanya ini enak, ini lezat, ini halal. Bukan itu menurut pendapat Imam Syafi'i, yaitu kata-kata enak, lezat, nikmat dan nyaman arada bihil mustalid syar'an lahisan, yaitu menurut pandangan agama, oh ini enak, ini baik, itu thayyib. Ala tara anna lahmal khinzir ladid wa huwa haram ijma'an. Apakah kamu tidak perhatikan, tidak amati, tidak teliti anna lahmal khinzir, bahwa daging babi itu ladid, katanya itu lezat, wa huwa haram ijma'an, tapi itu diharamkan secara ijma'. Konsensus ulama sepakat bahwa daging khinzir, daging babi itu haram. Wasobir, sementara jadam itu jenis makanan obat yang berwarna hitam dan sangat pahit. Ya, sangat pahit. Jadam. Ya, wasobir laladzata fi, sementara jadam itu tidak ada rasa nikmatnya, bahkan pahit rasanya. Tapi fihi, ya laladzata fi, enggak ada rasa enak-enaknya itu kalau kita makan jadam, bahkan pahit. Setelah kita makan jadam, kita minum apa yang terasa pahit, makan apa yang terasa pahit. Tapi wa huwa halal ijma'an. Tapi konsensus ulama-ulama, kesepakatan ulama-ulama itu adalah hal yang halal. Hadirin rahimakumullah. Maka dikatakan itu inna afdhala ma kala minhul insan. Sesungguhnya yang paling utama dari makanan-makanan yang dimakan oleh kita manusia, makanan yang seperti apa? Yang boleh beli, yang boleh bikin, atau yang bagaimana? Kasbuhu min zara'ah, yaitu dia upayakan itu makanan yang dia makan dari hasil tanaman sendiri. Ya, dari hasil tanamannya. Kalau itu padi dia tanam sendiri, jagung dia tanam sendiri, kacang dia tanam sendiri, ini yang terbaik. Ya, yang terbaik. Li'anah, kenapa demikian? Dari hasil pertanian nanam sendiri itu yang lebih bagus. Li'anahu agrabu ila tawakkul, karena kalau nanam sendiri itu lebih dekat orang kepada tawakal. Tanam padi, jagung, kacang dan lain sebagainya, cabai, bawang dia tanam, itu ya sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Ya, diserahkan kepada Allah, itu lebih tawakal. Ya, lebih mendekatkan diri kepada ketawakal. Itu urutan yang pertama. Makanan yang terbaik adalah dihasilkan oleh hasil karyanya sendiri dengan menanam. Kemudian min sonatin. Kemudian makanan yang paling bagus itu yang dia buat dari hasil karyanya, hasil perbuatannya, hasil pekerjaannya. Nah, kemudian li'anal kasafiha, karena usaha dalam pembuatan itu ialah yahsulu bikadil yamin, yang dia upayakan itu dengan kerja tangannya, dengan kerja kerasnya, hasil karyanya. Nah, maka itu dinyatakan ada di urutan kedua. Urutan yang ketiga, kemamin tijarati, setelah nanam sendiri itu makan makanan, bahan makanan, atau dibuat sendiri. Kemamin tijarati, dari hasil berdagang. Ya, dari hasil berdagang. Kenapa demikian? Yang disebut itu hasil pertanian, usaha sendiri dan berdagang. Di anna sahabat radhiyallahu taala anhum kanu yaktasibuna biha. Karena sahabat-sahabat Nabi itu rata-rata usahanya itu ya petani, ya pembuat makanan dan juga berdagang. Kemudian ada hal-hal yang diharamkan ya untuk dimakan. Ya, makanan yang haram yahrum tanawul ma yadurru bil badan wala bil aql. Yang haram dimakan yang merusak badan, merusak akal, itu dilarang. Dalam agama itu dilarang. Kalaupun hukumnya tidak haram, itu makanan itu sesuatu enggak haram, tapi agama melarang. Kenapa? Karena bisa merusak badan, bisa merusak akal. Seperti apa? Katurau, makan debu, makan tanah. Wazujaj, orang makan kaca. Ya, makan beling, nah itu tetap diharamkan. Wasum,
Ya, makan racun, minum racun, wal hasis, mengkonsumsi apa itu hasis ganja. Nah, itu dilarang. Kenapa demikian? Lianna yata'ataha al-hawafis, karena itu adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang hina. Ya, al-hawafis, al-harafis itu di dalam catatan kaki, wal murad bihi huna asafilatu minan nas. Ya, orang-orang rendahan. Ya, orang-orang rendahan. Nah, itu dilarang, haram. Dan sunnah meninggalkan at-tabassut, yaitu memperbanyak makanan, ya, memperluas makanan fil at'imatil mubahah. Ya, dilarang, disunahkan untuk meninggalkan terlalu banyak makanan. Kalau kita lauk pauk, ya lauk pauk terlalu banyak itu itu sunnah ditinggalkan. Ya, sunnah ditinggalkan. Makan dengan lauk pauk yang banyak, di situ ada ayam, ada tahu, ada tempe, ada telur, ada macam-macam. Itu sunnah ditinggalkan. Kalaupun sifatnya mubah, kalaupun boleh-boleh saja. Kenapa begitu? Li'anna laysa min akhlaqis salaf. Karena itu bukan etika, bukan akhlaknya ulama-ulama dahulu. Ya, bukan akhlaknya ulama-ulama dahulu. Nah, ini kan kita cenderung begitu. Makan itu kepengen lauknya banyak, serba ada. Ini ada sayur, ada sop, ada sate, ada macam-macam. Nah, itu sebenarnya sudah ditinggalkan. Ya, sudah ditinggalkan. Tapi hada idza lam tada ilaihi hajah. Itu kalau enggak ada hajat. Kalau enggak ada hajat itu makruh, sunnah ditinggalin. Terlalu banyak pilihan lauknya. Ya, kira itu kalau ketika kita nyuguhin tamu beda lagi. Kalau nyuguhin tamu justru disuruh ya banyak-banyakin itu lauk pauknya supaya tamu nanti bisa milih. Kita siapin ada daging ayam, ada daging kambing, ada telur, ada tempe, ada tahu, ada sayur, ya dan sebagainya. Kenapa begitu? Karena mungkin tamunya nggak makan daging, mungkin tamunya nggak doyan daging ayam, mungkin tamunya nggak doyan tahu, nggak doyan tempe. Nah, jadi bisa milih. Kalau menyambut tamu itu justru disuruh banyakin. Ya, yang nggak boleh tadi, makruh tadi kalau buat sendiri. Apalagi wa'adul tausi'ah ilal iyal, pada waktu-waktu yang diperintahkan untuk memberikan kelonggaran, keluasan kepada keluarga. Seperti apa? Yaumi Asyura. Di hari Asyura itu kita sunnah ya memberikan keluasan, kelonggaran. Kalau kasih uang belanja yang biasa kita kasih uang belanja mungkin 500, hari itu 600, 700 atau 1 juta, dilebihin. Ya, karena kata Nabi itu man wasa'a ala iyalihi yaum Asyura wasa'allahu rizqahu tula umri. Siapa orang yang memberikan keluasan kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah luaskan rezekinya itu sepanjang masa. Nah, itu sunnah. Ya, memberikan keluasan di hari Asyura, itu sunnah. Baik kepada keluarga atau kepada yatama, kepada aromil, kepada para janda dan para jompo, itu sunnah. Apalagi wa yaumail id, dan 2 hari raya. Raya Idul Adha sunnah kasih lebih. Hari raya Idul Fitri juga sunnah dikasih lebih. Itu semua tujuannya lam yaqsid bidzalika tafakhur wa takatsur, bukan tujuan untuk bangga-bangga dan banyak-banyakan, bukan, tapi memang disunahkan. Ya, disunahkan. Ya, bal tadhi bi khatir dhaif wal iyal, bahkan menyenangkan hati tamu, menyenangkan hati keluarga, ya wa qada'i wa watrihim, ya hajatihim bima yastahuna, bahkan disunahkan ya memberikan kelonggaran kepada tamu, menyenangkan keluarga, ya memenuhi hajat mereka, hajatnya tamu, hajatnya keluarga, mimma yastahuna. Bahkan kalau untuk tamu itu harus ditanya apa seleranya, ya apa yang diinginkan. Ya, itu bahkan tuan rumah harus menawarkan kepada tamu, mau ini atau apa. Nah, sunnahnya begitu malah. Ya, sunnahnya begitu. Bahkan dikatakan inna hurusan rugadu sahwatin nafsi wal iyam ma tawassul, yaitu disunahkan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan diri, keinginan jiwa, wal iyal, keinginan keluarga, ma tawassul, dengan melebihkan. Seperti apa? Ya wisanu aklul halwa, ya wisanu aklul halwi, ya minat ta'am, sunnah makan makanan yang manis-manis.
Nah, itu kan makanan yang manis-manis, biasa lu makan yang pahit mulu. Ya, tapi sunnah makan yang manis-manis. Ya, apalagi waqasratul aidi alaih, sunnah makan barengan begitu di nampan 1 2 3 orang, 4 orang, 5 orang, itu sunnah. Ya, memperbanyak tangan dalam satu sajian. Ya, kemudian walhamdulillah kibalakil wasurbi, kemudian sudah mengucapkan alhamdulillah setelah makan, setelah minum, itu sunnah. Ya, itu sunnah. Ini ya tentang diperintahkan kita untuk memakan makanan yang baik, makan makanan yang halal, makan makanan yang halal, makan makanan yang bergizi. Karena itu ya makanan yang halal itu, makanan yang bergizi itu, ya kata Nabi ya radhiyallahu taala anhu dari riwayat Imam Abi Sulaiman, aklat thayyibat yursilu anillah. Makan makanan yang halal itu mengundang ridho dari Allah, mengundang keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya sunnah kita makan makanan yang halal. Bahkan watatimut thayyibat bisurbil ma'il barid, bahkan untuk menyempurnakan hal-hal yang baik itu dengan meminum air dingin. Ya, kalau masih suka sunnah itu minum air dingin. Ma'ul barid, minum air dingin. Ya, wasabil ma'il fatir alal yad inda ghusliha. Sunnah menuangkan air hangat itu waktu kita cuci tangan. Cuci tangan itu kobok, itu sunnah pakai hangat. Ya, sunnah pakai air hangat. Tapi kalau minum sunnahnya air dingin sebenarnya. Ya, sunnahnya air dingin. Nah, maka Sayyidina Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya bunayya baridil ma, wahai anakku, kalau minum dingin itu tuh air, jangan sampai panas sudah diminum. Ya, fa innal abda idza saribal ma sakhin faqala alhamdulillah kana bikarahatin. Karena kalau orang minum air hangat, air panas dia ucap alhamdulillah, itu makruh. Kita bisa makan ke air panas, enak banget teh panas, enak banget air hangat. Nah, kita bilang alhamdulillah, itu makruh. Ya, kenapa begitu? Karena air panas itu nanti akan diberikan kepada penghuni neraka. Ya, maka makruh. Ya, kita makan pakai air panas, ya minum pakai air panas, kita bilang alhamdulillah, jadi makruh. Maka suruh dinginin. Ya, suruh dinginin. Baridil ma, dinginkan air itu. Nah, ini tentang anjuran makan dan minum sebelum kita beramal soleh. Nah, dengan demikian amal soleh yang kita lakukan jangan lagi yang banyak, yang sedikit. Kalau makanan kita halal, minuman kita halal, maka amalan soleh yang kita lakukan itu akan menjadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang di akhirat menjadi investasi kita, tabungan kita, bekal kita untuk menuju kehidupan bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni